spesifik industri ini, bisnis ini beroperasi di industri kosmetik, adalah industri yang luas dan beragam. Di bawah ini adalah seperti pembuatan dan penjualan produk-produk kecantikan dan perawatan kulit. Misalnya kosmetik wajah, perawatan kulit, perawatan rambut, perawatan tubuh, parfum dan fragrance, produk perawatan kuku, produk perawatan mata, dan produk perawatan bibir. Untuk industri kosmetik juga bisa mencakup subindustri seperti perawatan kulit alami, produk organik, atau kosmetik medis. Selain itu, tren dalam industri kosmetik termasuk penggunaan bahan-bahan alami, produk ramah lingkungan, dan inovasi dalam teknologi perawatan kulit. Untuk bersaing dengan produk kosmetik utama atau terkemuka, kita harus memastikan yaitu satu, kualitas produk yang unggul. Ialah pastikan produk kosmetik memiliki kualitas yang sangat baik. Ini termasuk bahan-bahan berkualitas tinggi, formulasi yang efektif, dan hasil yang memuaskan bagi pelanggan. Terus tingkatkan riset dan pengembangan produk kita. 2. Inovasi produk. Terus berinovasi dengan produk-produk baru yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pelanggan. Pertimbangkan pengembangan produk yang unik dan berbeda untuk membedakan diri dari pesaing. Untuk 3, branding dan identitas merek. Buat merek yang kuat dan membangun identitas merek yang dikenal. Fokus pada pesan merek kita dan ceritakan kisah unik yang membuat produk kita istimewa. 4. Penelitian pasar yang mendalam. Pahami pasar dengan baik, termasuk kebutuhan dan preferensi pelanggan. Gunakan wawasan pasar untuk mengarahkan strategi pengembangan produk dan pemasaran. 5. Diversifikasi produk. Tawarkan beragam produk yang memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan. Ini bisa mencakup berbagai warna, jenis kulit, atau kebutuhan perawatan pribadi. 6. Kemitraan dan kerjasama. Pertimbangkan kemitraan dengan influencer, toko retail, atau e-commerce untuk memperluas jangkauan kita. Kolaborasi dengan pihak ketiga dapat membantu Anda mencapai lebih banyak pelanggan. 7. Pemasaran dan promosi yang efektif. Investasikan dalam strategi pemasaran yang efektif, termasuk pemasaran online, iklan sosial media, dan promosi khusus. Pastikan pelanggan tahu tentang produk kita. 8. Pelayanan pelanggan yang luar biasa. Berikan pelayanan pelanggan yang baik, termasuk dukungan pelanggan yang responsif dan kebijakan pengembalian yang ramah pelanggan. 9. Etika dan keberlanjutan. Menjadi perusahaan yang peduli terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan etika dapat menarik pelanggan yang memiliki nilai-nilai yang serupa. 10. Analisis pesaing. Pantau pesaing Anda secara teratur untuk memahami strategi mereka. Jika mungkin, belajarlah dari keberhasilan dan kegagalan pesaing. 11. Reputasi dan ulasan pelanggan. Berfokus pada membangun reputasi yang baik dan mendengarkan ulasan pelanggan, tanggapi umpan balik pelanggan, dan terus tingkatkan berdasarkan masukan. 12. Fleksibilitas bisnis kosmetik seringkali berhubungan dengan tren dan perubahan musiman. Kita perlu bersiap untuk beradaptasi dengan perubahan ini dan merespon dengan cepat. Mengembangkan strategi komprehensif dan berinvestasi dalam bisnis adalah kunci untuk bersaing dengan pesaing utama dalam industri kosmetik yang kompetitif. Teruslah mengikuti perkembangan industri dan peluang baru untuk tetap relevan di pasar. C. Tren industri. Untuk menjadi pelaku utama dalam industri kosmetik dan berkontribusi pada pertumbuhan dan tren industri. 1. Inovasi produk. Berfokus pada penelitian dan pengembangan produk baru yang inovatif dan sesuai dengan tren saat ini. Kemampuan untuk menciptakan produk baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan adalah kunci untuk membentuk tren dalam industri. 2. Kualitas dan keamanan. Pastikan produk-produk kita memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ketat. Kepercayaan pelanggan dalam produk kita adalah kunci untuk memicu tren positif. 3. Berwawasan ekologis. Dalam menjawab tren kesadaran lingkungan, pertimbangkan untuk mengembangkan produk kosmetik yang ramah lingkungan, seperti produk organik, bebas cruelty, dan berkelanjutan. 4. Kerjasama dengan profesional. Kolaborasi dengan ahli di bidang perawatan kulit, makeup artist, atau dermatolog dapat membantu mengidentifikasi tren dan mendapatkan perspektif yang mendalam. 5. Tren dalam warna dan gaya. Pahami tren dalam warna makeup, teknik aplikasi, dan tampilan kecantikan.
Ini memungkinkan kita untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan tren ini. 6. Komersialisasi melalui media sosial. Manfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk kita dan mengikuti tren influencer. Media sosial memainkan peran besar dalam membentuk tren kosmetik. 7. Penelitian pasar terus-menerus. Selalu pantau perubahan dalam preferensi pelanggan dan tren dalam industri. Pelajari apa yang disukai dan dibicarakan oleh pelanggan. 8. Pelatihan dan pendidikan. Memberikan pendidikan kepada konsumen tentang cara menggunakan produk kita dengan benar dan menghasilkan tampilan yang diinginkan. Ini bisa mencakup tutorial makeup atau panduan perawatan kulit. 9. Globalisasi. Pertimbangkan ekspansi ke pasar internasional untuk mengaruhi tren global dalam industri kosmetik. 10. Berpartisipasi dalam event industri. Hadiri pameran industri dan acara terkait kecantikan untuk mendapatkan wawasan terbaru dan membangun koneksi dengan profesional lain dalam industri. 11. Etika dan keberlanjutan. Keberlanjutan menjadi semakin penting. Pastikan perusahaan kita memiliki praktik yang berkelanjutan dalam produksi dan pengemasan produk kita. 12. Kolaborasi. Jalinan kolaborasi dengan merek lain, desainer atau selebriti untuk menciptakan produk bersama yang mengikuti tren terbaru. 13. Respon cepat. Industri kosmetik sering berubah dengan cepat. Kesiapan untuk merespon tren baru dengan cepat adalah kunci untuk menjadi trendsetter. Mentrenkan industri kosmetik memerlukan kombinasi inovasi, pemahaman yang mendalam tentang pasar, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tren dan kebutuhan pelanggan. Selain itu, etika dan keberlanjutan juga menjadi faktor yang semakin penting dalam membentuk tren industri kosmetik. Untuk bisnis model kanvas, kita harus membentuk beberapa elemen kerangka kerja bisnis, contohnya seperti 1. Segmentasi pasar atau customer segments. Identifikasi kelompok pelanggan yang akan kita layani, siapa yang merupakan target pasar kita. 2. Proposisi nilai atau value proposition. Jelaskan nilai dan manfaat yang akan kita tawarkan kepada pelanggan kita. Apa yang membuat produk atau layanan kita istimewa. 3. Salurkan distribusi atau channels. Tentukan cara kita akan menyampaikan produk atau layanan kita kepada pelanggan. Ini dapat mencakup toko fisik, platform online, mitra, dan lainnya. 4. Hubungan dengan pelanggan atau customer relationship. Jelaskan jenis hubungan yang akan kita bangun dengan pelanggan kita, apakah itu hubungan pribadi, otomatis, atau lainnya. 5. Pendapatan atau revenue streams. Tentukan sumber pendapatan utama, bagaimana kita akan menghasilkan uang dari pelanggan kita. 6. Sumber daya utama atau key resource. Identifikasi aset dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis kita, seperti teknologi, karyawan, atau fasilitas fisik. 7. Kegiatan utama atau key activities. Jelaskan aktivitas kunci yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan kita. Apa yang harus dilakukan agar bisnis berjalan dengan lancar. 8. Mitra kunci atau key partners. Identifikasi mitra atau aliansi strategis yang kita butuhkan untuk mendukung bisnis kita. 9. Struktur biaya atau cost structure. Rincikan semua biaya yang terkait dengan bisnis kosmetik, termasuk biaya produksi, operasional, dan lainnya. Untuk perkiraan pendapatan. Tentu untuk membuat perkiraan pendapatan kita perlu menyediakan informasi yang lebih spesifik tentang bisnis kosmetik kita. Beberapa langkah umum yang dapat membantu dalam membuat perkiraan pendapatan. 1. Identifikasi sumber pendapatan. Tentukan sumber-sumber utama pendapatan bisnis kosmetik, misalnya apakah ini berasal dari penjualan produk, layanan, iklan, atau sumber lainnya. 2. Harga produk atau layanan. Tentukan harga yang akan kita kenakan pada produk atau layanan kita. Pastikan harga ini mencerminkan biaya produksi, margin keuntungan yang diinginkan dan relevan di pasar. 3. Volume penjualan. Prediksi jumlah produk yang akan kita jual atau layanan yang akan kita tawarkan dalam rentang waktu tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. 4. Pola musiman.
Pertimbangkan apakah bisnis kita memiliki tren musiman yang mempengaruhi volume penjualan dan pendapatan. Misalnya, peningkatan penjualan selama liburan. 5. Perubahan harga atau peningkatan pendapatan. Jika kita merencanakan perubahan harga atau peluncuran produk atau layanan baru yang diharapkan meningkatkan pendapatan, sertakan ini dalam perkiraan kita. Market Analysis and Computation. SWOT. Analisis terhadap unsur kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya saja menganalisis tentang kelebihan apa saja yang dimiliki perusahaan seperti dari segi teknologi, kualitas hasil produksi, lokasi strategis, atau unsur kekuatan lainnya yang lebih menekankan pada keunggulan bisnis. 1. Strength atau kekuatan. Sangat penting untuk mengetahui apa kelemahan yang dimiliki perusahaan. Untuk mengetahui kelemahan perusahaan bisa dengan melakukan perbandingan dengan pesaing seperti apa yang dimiliki perusahaan lain namun tidak dimiliki perusahaan bisnis kita. 2. Weakness atau kelemahan. Unsur peluang biasanya dibuat pada saat awal membangun bisnis. Ini karena bisnis dibentuk berdasarkan peluang atau kesempatan untuk menghasilkan keuntungan. 3. Opportunities atau peluang. Analisis terhadap unsur ancaman sangat penting karena menentukan apakah bisnis dapat bertahan atau tidak di masa depan. Beberapa hal yang termasuk unsur ancam misalnya banyaknya pesaing, ketersediaan sumber daya, jangka waktu minat konsumer, dan lain sebagainya. B. Matrix SWOT. Matrix SWOT adalah alat analisis strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman threats yang mempengaruhi sebuah bisnis atau organisasi. Matrix SWOT membantu dalam merencanakan strategi dengan memahami faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kesuksesan sebuah entitas, yaitu seperti contohnya membuat matrix SWOT. Langkah 1. Identifikasi kekuatan dan kelemahan internal, yaitu kekuatan, strength. Identifikasi faktor-faktor internal yang memberikan keunggulan kepada bisnis kita. Ini mungkin termasuk sumber daya, aset, keterampilan, dan kelebihan yang dimiliki oleh bisnis kita. Kelemahan atau weakness. Identifikasi faktor internal yang merupakan hambatan atau kekurangan dalam bisnis kita. Ini bisa meliputi kekurangan sumber daya, keterbatasan keuangan, atau kurangnya kompetensi tertentu. Langkah 2. Identifikasi peluang dan ancaman eksternal. Peluang atau opportunities. Identifikasi faktor-faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk keuntungan bisnis kita. Ini bisa meliputi tren pasar yang positif, perkembangan industri, perubahan kebijakan, atau perubahan pasar. Ancaman atau threats. Identifikasi faktor-faktor eksternal yang bisa menjadi hambatan atau ancaman bagi bisnis kita. Ini bisa mencakup persaingan yang intensif, perubahan teknologi, perubahan kebijakan pemerintah, atau perubahan preferensi pelanggan. Langkah 3. Buat matriks SWOT. Setelah mengidentifikasi elemen-elemen ini, kita bisa membuat matriks SWOT dengan 4 kuadran sebagai 1. Kuadran 1. Strength, opportunities. Di sini kita mengidentifikasi cara menggunakan kekuatan internal kita untuk memanfaatkan peluang eksternal. Ini adalah area potensial untuk pertumbuhan dan pengembangan. Kuadran 2. Weakness, opportunities. Ini adalah area yang mengidentifikasi bagaimana kita dapat mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Ini mungkin melibatkan strategi perbaikan atau pengembangan sumber daya. Kuadran 3. Strength traits. Di sini kita mengidentifikasi cara memanfaatkan kekuatan internal untuk mengatasi ancaman eksternal. Ini berfokus pada bagaimana kita dapat mengambil posisi yang menguntungkan dalam menghadapi ancaman. Kuadran 4 atau weakness traits. Ini adalah area yang memerlukan perencanaan mitigasi, bagaimana kita dapat mengatasi kelemahan internal dalam menghadapi ancaman eksternal. Langkah 4. Pengembangan strategi setelah membuat matriks SWOT. Kita dapat menggunakan hasilnya untuk mengembangkan strategi. Misalnya, kita dapat mengidentifikasi prioritas untuk memaksimalkan kekuatan, mengurangi kelemahan, mengambil peluang, atau mengelola ancaman.
Matrix SWOT membantu Anda membuat keputusan yang lebih informasi dalam merencanakan langkah-langkah strategis. And marketing plan. A. Promotion activities. Untuk menarik perhatian beberapa pelanggan, kita harus melakukan strategi promosi yang bisa digunakan untuk menargetkan pelanggan dalam penjualan kosmetik, yaitu 1. Media sosial dan konten berkualitas. Manfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk membagikan konten yang menarik tentang produk kosmetik. Gunakan foto dan video berkualitas tinggi yang menampilkan hasil penggunaan produk, tutorial makeup, atau tips perawatan kulit. 2. Endorsement dan kolaborasi dengan influencer. Melibatkan influencer atau public figure dalam industri kecantikan bisa membantu meningkatkan exposure mereka yang memiliki audiens yang relevan dengan target pasar kita untuk merekomendasikan produk kosmetik kita. 3. Program kemitraan dan penghargaan pelanggan. Buat program loyalitas yang memberikan insentif kepada pelanggan setia seperti diskon sampel gratis atau akses ke penawaran eksklusif. Penghargaan kepada pelanggan yang melakukan pembelian baru dapat mendorong loyalitas. 4. Acara dan demonstrasi produk. Mengadakan acara peluncuran produk, workshop make up, atau sesi demo dapat menarik perhatian pelanggan potensial. Ini memungkinkan pelanggan untuk mencoba produk secara langsung dan memahami cara penggunaannya. 5. Konten edukatif. Buat konten edukatif seperti artikel blog, video tutorial, atau webinar tentang tren terbaru dalam dunia kecantikan, perawatan kulit, atau cara memilih produk yang tepat untuk jenis kulit tertentu. Hal ini bisa menjadi sumber inovasi yang bermanfaat bagi pelanggan. 6. Kerjasama dengan penyedia layanan kecantikan. Jalin kerjasama dengan salon kecantikan atau spa untuk menawarkan produk kita kepada pelanggan mereka. Sertakan sampel produk atau penawaran khusus untuk meningkatkan penjualan. Setiap strategi promosi perlu disesuaikan dengan target pasar kita dan dilakukan secara konsisten untuk membangun kesadaran merek dan menarik minat pelanggan potensial dalam produk kosmetik yang kita tawarkan. Strategi untuk reaching pasar, kita dapat melakukan beberapa strategi yang berlokasi di mana saja untuk menargetkan pasar di tempat dan menentukan perkiraan pendapatan per bulan dalam bisnis kosmetik. 1. Penelitian pasar lokal. Pelajari profil pasar kita, identifikasi tren kecantikan lokal, preferensi konsumen dan produk kosmetik yang paling diminati. Pahami juga kebiasaan pembelian dan preferensi harga di area tersebut. 2. Segmentasi pasar. Bagi pasar menjadi segmen yang lebih kecil berdasarkan faktor seperti usia, jenis kulit, preferensi kosmetik atau alami, vegan atau konvensional, dan preferensi harga. Ini membantu dalam menyesuaikan produk dan harga untuk setiap segmen. 3. Pricing yang disesuaikan. Sesuaikan strategi harga Anda dengan preferensi dan kemampuan pembelian pasar. Mungkin diperlukan penyesuaian harga atau promosi tertentu untuk memenuhi ekspektasi harga setempat. Kemitraan lokal. Jalin kemitraan dengan toko-toko atau salon kecantikan setempat. Ini dapat membantu dalam meningkatkan distribusi produk kita dan memperluas jangkauan pasar. Promosi lokal yang tepat sasaran. Gunakan media lokal dan saluran promosi yang sesuai dengan preferensi pasar. Ini bisa berupa iklan di surat kabar lokal, promosi melalui radio lokal, atau kerjasama dengan influencer atau toko terkemuka di wilayah tersebut. 6. Penawaran khusus. Untuk pasar lokal, sesuaikan penawaran paket bundel atau diskon khusus untuk pasar. Hal ini dapat menarik perhatian dan meningkatkan minat konsumen. 7. Analisis dan pemantauan terus-menerus. Lakukan evaluasi berkala terhadap strategi kita. Pantau penjualan dan respon pelanggan terhadap strategi penetapan harga dan promosi. Hal ini dapat membantu dalam menyesuaikan strategi secara real time. Dengan memahami pasar lokal, menyediakan produk yang diinginkan oleh pelanggan, dan menyesuaikan strategi, harga, dan promosi, kita dapat memperkirakan pendapatan bulanan yang lebih realistis untuk bisnis kosmetik kita. Distributive methods. Untuk bisnis kosmetik, kita bisa menggunakan beberapa aplikasi dan media cetak, contohnya seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan aplikasi media sosial lainnya. Sedangkan untuk media cetak, kita bisa menggunakan majalah, koran, pamflet, atau baliho. After sales support.
Dalam konteks bisnis kosmetik, layanan purna jual atau after sales support dapat berfokus pada beberapa area untuk memastikan kepuasan pelanggan setelah mereka membeli produk kita. 1. Edukasi penggunaan produk. Memberikan panduan yang jelas tentang cara penggunaan produk kosmetik kita melalui tutorial, video, brosur informatif, atau artikel blog. Ini dapat membantu pelanggan memahami cara terbaik untuk menggunakan produk dan memperoleh hasil yang optimal. 2. Konsultasi kecantikan. Menyediakan layanan konsultasi atau saran kecantikan secara langsung kepada pelanggan. Hal ini bisa membantu dilakukan melalui saluran online, seperti obrolan langsung atau email, di mana pelanggan dapat bertanya tentang produk tertentu atau mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 3. Program pengembalian atau garansi. Memiliki kebijakan pengembalian atau garansi yang jelas dan mudah dipahami oleh pelanggan. Hal ini memberikan rasa percaya diri kepada pelanggan untuk mencoba produk tanpa risiko kehilangan uang jika tidak puas. 4. Penawaran bonus atau sampel. Seringkali memberikan sampel produk tambahan atau bonus dengan pembelian dapat menjadi bentuk after sales support yang efektif. Ini tidak hanya membuat pelanggan merasa dihargai, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk mencoba produk lain dari merek kita. 5. Layanan pelanggan responsif. Memiliki tim layanan pelanggan yang responsif dan berlatih dengan baik sangat penting. Mereka harus siap menjawab pertanyaan, menangani keluhan, atau memberikan bantuan dalam hal apapun terkait dengan produk kita. 6. Umpan balik pelanggan. Meminta umpan balik dari pelanggan setelah mereka menggunakan produk dapat membantu dalam perbaikan produk dan layanan di masa mendatang. Ini juga dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan dan memperkuat hubungan merek. Menyediakan layanan purna jual yang baik dapat membantu membangun kepercayaan, loyalitas pelanggan, dan reputasi merek yang kuat dalam bisnis kosmetik kita. Hal ini juga dapat menjadi pembeda dari pesaing kita karena pengalaman pelanggan yang baik sering kali menjadi faktor penentu untuk kembali membeli produk dari merek yang sama. Manajemen plan. A. Internal human resource. 1. Tim produksi mengurus pengembangan produk, penelitian, pengujian, dan pembuatan produk kosmetik. 2. Tim pemasaran dan penjualan bertanggung jawab. 3. Tim desain dan kreatif menangani. 4. Tim layanan pelanggan menyediakan. 5. Tim keuangan dan administrasi. External human resource. Supplier bahan baku menyediakan bahan baku berkualitas untuk produk kosmetik kita. Distributor dan retail bertanggung jawab, konsultan atau ahli eksternal, freelancer atau kontraktor. Operation plan. Untuk rencana operasi bisnis kosmetik terdapat 2 komponen penting yang perlu dipertimbangkan. A. Company's physical requirements. Penting untuk menentukan tempat produksi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Ini termasuk area untuk produksi, penyimpanan bahan baku dan produk jadi, fasilitas pengemasan, dan kantor administrasi. Perencanaan ini juga harus mempertimbangkan perizinan yang diperlukan untuk operasi kosmetik. B. Raw material requirements and supply chain. Kebutuhan bahan baku dan rantai pasokan kita perlu mengidentifikasi jenis bahan baku yang dibutuhkan untuk produk kosmetik kita dan membangun hubungan dengan pemasok yang dapat diandalkan. Pastikan untuk mempertimbangkan kualitas, harga, serta keberlanjutan bahan baku yang digunakan. Singkatnya, bisnis kosmetik membutuhkan fasilitas produksi yang lengkap dan rantai pasokan bahan baku yang andal untuk menjamin kualitas dan kelangsungan operasinya. Bahan baku yang diperlukan dalam bisnis kosmetik sangat bervariasi tergantung pada jenis produk yang ingin kita buat. Namun beberapa bahan baku umum untuk produk kosmetik meliputi 1. Bahan aktif seperti asam hyaluronik, retinol, vitamin, dan bahan kimia lain yang memberikan manfaat khusus pada kulit atau rambut. 2. Pengemulsi dan emolien seperti minyak, lilin, dan bahan lain yang membantu menciptakan tekstur konsistensi produk. 3. Pewarna dan pewangi untuk memberikan warna dan aroma pada produk. 4. Pengawet bahan untuk memperpanjang umur simpan produk dan mencegah pertumbuhan mikroba. 5. Pengental dan pengikat digunakan untuk mengatur viskositas dan tekstur produk.
6. Bahan pembantu lainnya seperti air, alkohol, atau bahan lain yang memainkan peran tertentu dalam formulasi kosmetik. Di sini pastikan untuk memilih bahan baku yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan standar keamanan dan peraturan yang berlaku dalam industri kosmetik. Memiliki rencana yang solid untuk kedua aspek ini akan membantu memastikan produksi yang lancar dan konsisten untuk bisnis kosmetik. 7. Financial plan. A. Expense. B. Revenue. C. Payback period atau break-even point. Untuk keunikan bisnis kosmetik saya di sini, contohnya satu seperti inovasi produk, bahan alami, keberlanjutan, personalisasi, pemasaran kreatif, etika dan nilai perusahaan. Dalam inovasi produk, bisnis kosmetik seringkali dikenal karena inovasi dalam formula produk, mulai dari tekstur, performa hingga manfaat yang ditawarkan kepada konsumen. Misalnya pengembangan produk yang menggunakan teknologi terbaru seperti formula anti-aging yang revolusioner atau produk ramah lingkungan yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Bahan alami. Banyak merek kosmetik fokus pada bahan-bahan alami yang membantu meningkatkan kualitas produk dan juga menarik bagi konsumen yang peduli terhadap sumber daya alam. Bahan-bahan seperti minyak nabati, ekstrak tumbuhan, atau mineral alami digunakan untuk menghasilkan produk yang lebih ramah terhadap kulit. Keberlanjutan. Beberapa bisnis kosmetik berkomitmen pada prinsip keberlanjutan dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan, mengurangi limbah, dan mendukung program-program sosial atau lingkungan. Mereka mungkin juga berpartisipasi dalam program daur ulang atau mendukung pertanian berkelanjutan untuk memperoleh bahan baku. Personalisasi. Beberapa merek menyediakan layanan personalisasi produk kosmetik seperti campuran warna lipstik yang dapat disesuaikan pencampuran foundation untuk cocok dengan warna kulit individu, atau produk perawatan kulit yang dirancang sesuai dengan kebutuhan khusus konsumen. Pemasaran kreatif. Banyak merek kosmetik sukses dalam pemasaran mereka dengan menggunakan influencer atau public figure, menciptakan tren yang menginspirasi dan menggunakan strategi pemasaran yang cerdas di media sosial atau menjangkau konsumen. Etika dan nilai perusahaan. Bisnis kosmetik tertentu menonjol karena nilai-nilai dan etika perusahaan yang mereka anut. Mereka mungkin berkomitmen untuk tidak menguji produk pada hewan, mendukung organisasi amal, atau berpartisipasi dalam upaya sosial yang lebih luas. Setiap merek memiliki keunikan sendiri dalam menyajikan produk dan layanan mereka kepada pasar. Membedakan bisnis kosmetik dengan kompetitor. Banyak hal dapat membedakan sebuah bisnis kosmetik dari pesaingnya, tergantung pada strategi, nilai, dan fokus yang diusung oleh merek tersebut. Contohnya satu, inovasi produk. Bisnis kosmetik yang unggul seringkali menonjolkan inovasi produk, baik dari segi formula, kinerja, atau manfaat yang ditawarkan. Ini mungkin menggunakan teknologi baru, bahan-bahan inovatif, atau konsep produk yang belum ada sebelumnya. 2. Pemasaran yang kreatif. Cara merek memasarkan produknya bisa menjadi perbedaan besar. Strategi pemasaran yang cerdas, konten yang menarik, kerjasama dengan influencer terkenal, atau pendekatan yang unik dalam mengenalkan produk dapat membedakan merek dari pesaingnya. 3. Pengalaman konsumen. Merek kosmetik dapat membedakan diri dengan memberikan pengalaman yang unik kepada konsumen, baik itu melalui layanan pelanggan yang unggul, program loyalitas yang menarik, atau kemasan produk yang menarik dari dan praktis. 4. Etika perusahaan. Nilai dan etika yang dianut oleh sebuah merek dapat menjadi perbedaan yang signifikan. Misalnya, merek yang berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan tidak melakukan uji coba pada hewan atau mendukung sejumlah penyebab sosial. Kualitas dan keamanan produk. Kualitas produk dan keamanan juga dapat menjadi pembeda utama. Merek yang menonjol mungkin lebih fokus pada pengujian yang ketat, menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, atau menawarkan jaminan keamanan yang memungkinkan bagi konsumen.
harga dan segmen pasar. Banyak merek kosmetik membedakan diri dengan strategi harga atau dengan fokus pada segmen pasar tertentu. Beberapa merek mungkin menargetkan pasar premium dengan harga yang tinggi, sementara yang lain lebih fokus pada pasar massal dengan harga yang lebih terjangkau. Kombinasi dari faktor-faktor ini dan strategi bisnis yang cerdas akan membantu sebuah merek kosmetik untuk membedakan dirinya dari pesaingnya dan memenangkan hati konsumen. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan profitabilitas dalam bisnis kosmetik. Contohnya, 1. Inovasi produk. Terus-menerus mengembangkan produk baru atau meningkatkan formula produk yang ada dapat membantu menarik minat konsumen baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. 2. Pemasaran yang efektif. Menggunakan strategi pemasaran yang tepat sangat penting. Berfokus pada platform digital, menggunakan influencer, menyajikan konten yang menarik dan memanfaatkan tren yang sedang berlangsung dapat meningkatkan exposure merek dan produk. 3. Ekspansi produk atau garis produk. Memperluas jangkauan produk atau menambah variasi dalam garis produk yang ada bisa menjadi cara untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas atau memenuhi kebutuhan yang berbeda dari konsumen. 4. Personalisasi atau customization. Memberikan opsi personalisasi atau produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen bisa menjadi nilai tambah yang besar, meningkatkan loyalitas konsumen. 5. Kemitraan strategis. Bermitra dengan pihak lain seperti influencer, toko retail terkenal, atau merek lain dalam industri yang saling melengkapi bisa membantu memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan. 6. Optimasi biaya produksi. Mengelola biaya produksi dengan efisien tanpa mengorbankan kualitas produk bisa membantu meningkatkan profitabilitas. Mencari cara untuk mengurangi biaya bahan baku, produksi, atau distribusi adalah langkah yang penting. 7. Analisis data dan kepuasan pelanggan. Menggunakan data analitik untuk memahami tren pasar dan kebutuhan pelanggan, serta mendengarkan umpan balik pelanggan untuk terus meningkatkan produk dan layanan dapat membantu mempertahankan dan menarik lebih banyak pelanggan. Strategi harga yang tepat. Memiliki strategi harga yang seimbang antara keunggulan produk dan nilai yang ditawarkan kepada konsumen bisa menjadi kunci. Ini bisa berarti menawarkan produk premium dengan harga yang sepadan atau menargetkan pasar dengan harga yang lebih terjangkau. Menerapkan kombinasi strategi ini juga dengan bijaksana dan sesuai dengan kondisi pasar yang bisa membantu bisnis kosmetik meningkatkan profitabilitasnya.